Sudah? Ya, sudah. Baru ya? Mangga, silakan dilanjut. Oke, akan mempresentasikan materi manajemen. Coba materinya dibuka, Pak. Di sini tidak bisa dibuka soalnya. Bagikan layar coba, Pak. Mas? Belum muncul. Iya, pengertian manajemen akun sosial media adalah proses mengatur, mempublikasikan, memonitor, dan mengevaluasi aktivitas serta konten pada platform media sosial. Bertujuan menciptakan komunikasi efektif antara memiliki akun dan audiens. Manajemen akun sosial media, proses mengatur. Kita memproses, mengatur, mempublikasikan ke seperti media sosial atau berita, memonitor seperti seminar, mengevaluasi aktivitas serta konten pada platform media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Bertujuan menciptakan komunikasi efektif antara pemilik akun dan audiens. Tujuan manajemen satu, meningkatkan brand awareness, menjaga konsistensi informasi. Menjaga konsistensi informasi, kita harus selalu konsisten, memberikan informasi seperti misalkan konsisten informasi tentang pendidikan, seni, olahraga, atau dan lainnya. Kita selalu sering ajak dalam memberikan informasi tersebut. Jangan dirubah-rubah. Tiga, membangun interaksi dengan audiens. Kita harus membangun interaksi dengan audiens. Dengan audiens kita harus ramah, sopan, dalam memberikan pengertian juga audiens bisa menanggapi, bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Empat, meningkatkan engagement dan loyalitas. Lima, membentuk citra positif di ruang digital. Kita harus membentuk citra positif di ruang digital. Kasihkan informasi yang positif. Bila ada hal-hal yang kurang positif, kita jangan dipublikasikan. Komponen utama perencanaan konten, menentukan topik dan tujuan komunikasi. Kita tentukan topik terlebih dahulu dan apakah tujuan tersebut akan disampaikan. Menentukan tema topik, misalkan topik pendidikan, ya tujuan komunikasi, tujuannya agar pendidikan itu lebih maju, bisa untuk dicerna dengan baik, dan serta lainnya.
Penjadwalan posting. Penjadwalan posting mengatur waktu unggah agar konsisten. Kita mengatur waktu, mungkin satu hari satu konten, atau satu minggu sekali, atau bahkan tiap hari juga bisa, agar kita selalu mengedukasi untuk generasi kita. 3. Monitoring dan respon. Mengawasi komentar, pesan, dan interaksi. 4. Analistik dan evaluasi. Menilai performa konten berdasarkan data. Kita harus evaluasi apakah berita-berita konten-konten tersebut berdasarkan data ataukah lainnya. Jangan buat konten yang tidak benar. Kita harus sesuai data. Strategi efektif. 1. Pahami karakteristik dan kebutuhan audiens. Kita pahami karakteristiknya dan kebutuhan audiens. Karakteristiknya apa dan kebutuhannya apa. Misalkan karakteristik dalam bidang seni, kita harus memberikan strategi-strategi dalam seni. Kebutuhan audiens, misalkan alat-alat seni, misalkan buku, kuas, pensil, dan lain-lainnya. Gunakan konten kalender agar rapi dan teratur. Kita harus bisa menggunakan konten kalender agar rapi dan teratur. Buatlah konten, jangan acak-acakan. Misalkan tentang seni, ya seni terus, atau pendidikan juga pendidikan terus. Konsisten dalam gaya bahasa, tone, dan visual. Bahasa kita yang digunakan adalah bahasa, misalkan ketika di Jawa ya gunakan bahasa Jawa, ya Romo Inggil, atau bahasa-bahasa Indonesia, tune atau suara, maupun dan visual. Misalkan kita memberikan strategi lewat video ataukah lainnya. Manfaatkan fitur platform, story, reel, live, hashtag. Manfaatkan fitur-fitur platform seperti story IG, WA, reel IG, live di TikTok, atau live di IG, dan hashtag. Gunakan storytelling agar lebih menarik. Gantian, Mas. Monggo, sekian dari saya Ya, terima untuk kasih presentasi. ya untuk orang pertama yang mempresentasikan Batuk Ijan. Selanjutnya orang kedua saya aturkan ke Bu Rita atau siapa nih? Mbak Bu Rita Elis. ya? Oh, Bu Elis. Ya, silakan pemaparannya untuk melanjutkan pemaparan dari orang pertama Batuk Ijan. Kepada Bu Elis diaturkan, silakan. Ya, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, saya lagi kurang sehat, jadi mungkin suaranya kurang keras apa gimana, Pak? Jelas apa Suara tidak, Pak? jelas, cuman agak bindeng sedikit. Ya, mungkin Iya, flu. iya, Pak. Baik, selanjutnya setelah tadi Pak Tukijan menjelaskan dari pertama, saya akan melanjutkan dari alat pendukung. Mungkin alat pendukung untuk manajemen sosial media itu ada 5. Meta Business Suite, yaitu Instagram dan Facebook. Kemudian Hotsuite-nya untuk penjadwalan multi platform, Buffer, manajemen posting dan analitik, Canva
desain konten dengan mudah. Biasanya kita menggunakan kebanyakan orang mayoritas itu biasanya menggunakan Canva. Ini ada juga Capcut tuh editing video pendek. Jadi kebanyakan kita biasanya menggunakan Canva dan ini ya Pak untuk konten sosial media. Kemudian ada beberapa tantangan umum yang apa iya ada beberapa tantangan umum yaitu perubahan algoritma yang mempengaruhi jangkauan. Kemudian ada komentar negatif dan hate speech itu biasanya membuat orang-orang itu jadi down dan tidak mau membuat konten media sosial karena memang itu bisa dibilang itu cyberbullying yang membuat mental seseorang ketika dalam komentar ataupun yang lainnya itu em, berkata jelek seperti itu. Kemudian sulit menjaga konsistensi konten. Mungkin karena beberapa hal orang yang membuat konten ada malas atau apa, jadi tidak konsisten seperti itu. Kemudian manajemen waktunya dalam membuat konten, mungkin sibuk atau gimana. Eh, Kemudian persaingan konten yang semakin padat dengan berjalannya waktu dan di zaman yang sekarang ini semakin modern, banyak orang yang semakin tertarik dengan apa platform sosial media. Banyak orang kerja di sosial media yang akhirnya memang menjadi persaingan